Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosadi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumedang. Pada hari ini saya akan melakukan tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana tugas yang dilakukan adalah demonstrasi kontekstual. Saya sendiri nanti akan bertindak sebagai supervisor dan Bapak Ma'ruf akan saya sebagai coach dan akan saya lagi Bu Desi sebagai coaching. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ma'ruf. Waalaikumsalam Pak Rosadi. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik Bapak. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, begini Pak. Pak Ma'ruf hari ini ada rencana untuk melaksanakan coaching ya sama Bu Desi ya. Betul Bapak, betul. Nah, sebelum melaksanakan coaching itu boleh kita menyanyikan Pak sebentar Pak untuk pra coachingnya dulu Pak. Silakan Pak Ros, silakan. Dengan senang hati saya sudah siap. Baik. Nanti pada saat Bapak melakukan coaching bersama Bu Desi, rubrik penilaian apa Pak? Kira-kira nanti yang akan Bapak pakai di situ. Baik Pak Rosadi, ketika praktek coaching nanti untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator dari Aluvita Bapak. Di mana kita tahu dalam Aluvita itu ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Baik, nanti yang akan digunakan adalah alur data ya Pak ya. Iya, pada saat proses coaching ya Pak, di mana alur data tadi ada apa tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan terakhir ada tanggung jawab gitu Pak ya. Iya. Terus nanti pada saat melakukan coaching juga kompetensi inti apa nanti yang akan Bapak gunakan atau yang akan Bapak kembangkan seperti itu Pak di kompetensi inti coachingnya? Yang akan saya kembangkan dari kompetensi coaching nanti terhadap kode saya, yaitu ingin mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian pertanyaan yang berbobot tersebut yang bersifat terbuka sehingga nanti kode saya yaitu Bu Desi pada saat menjawab bisa sambil berpikir dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Baik. Kemudian dari 3 kompetensi yang sudah Bapak rencanakan tadi, kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan di situ Bapak? Baik Bapak, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan terhadap coach saya agar supaya lebih berpikir lagi secara mendalam dengan menggali ide-ide yang dimilikinya. Baik. Berarti dalam hal ini Bapak ingin mengarahkan Bu Desi begitu ya Pak sebagai coach nanti agar supaya bisa berpikir lebih mendalam untuk menggali ide-idenya begitu Pak ya. Iya. Baik Pak Ma'ruf, itu mungkin beberapa pertanyaan seputar tentang kegiatan coaching ini sebelum Bapak melakukan coaching bersama Bu Desi. Sekarang Bapak boleh melakukan kegiatan coaching sama Bu Desi. Nanti sambil lalu saya juga observasi Pak, karena di akhir kegiatan kita nanti masih ada observasi pasca coaching setelah nanti Pak. Baik. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Rosadi. Bersama Pak dulu. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Ma'ruf. Bagaimana nih kabarnya Bu Desi hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Baik. Kalau boleh tahu nih Bu Desi menghubungi saya kira-kira apa tuh? Ya terima kasih sebelumnya ya Pak sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya dan berdialog dengan saya. Jadi sebenarnya saya itu ada sedikit kegelisahan Pak dalam pembelajaran saya di kelas. Jadi saya butuh teman bercerita untuk sharing dan menemukan solusi Pak. Kegelisahan ya Bu sebagai seorang guru dari kegiatan pembelajaran di kelas untuk Bu Desi. Iya. Baik Bu Desi, sebelumnya nih, Bu Desi itu pernah mengalami pengalaman buruk dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Iya.
kira-kira dari perbincangan kita nantinya apa yang akan Ibu Desi harapkan? Saya harap dari perbincangan ini saya mendapatkan pencerahan Pak. Nanti saya juga bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Baik. Baiklah Bu Desi, silakan Ibu Desi ceritakan apa permasalahannya yang sehingga membuat Ibu Desi bisa. Jadi ini tentang pembelajaran saya di kelas Pak, khususnya ada pelajaran matematika. Saya itu sedang mengajarkan tentang konsep penjumlahan. Namun ada beberapa siswa di kelas saya itu yang sangat aktif Pak. Tidak bisa diam, tidak bisa fokus. Kadang mereka tuh sibuk lari ke sana ke sini, bahkan bisa mengganggu temannya yang lain Pak. Iya. Seperti itu masalahnya Pak. Baik, Ibu Desi ngajarnya kelas berapa tuh? Kelas 1 SD Bapak. Oh, kelas 1. Iya. Berapa jumlah keseluruhan kelas 1 itu? Saat ini di kelas yang saya ampu ada 18 anak Pak. Dari anak yang dikatakan oleh Bu Desi itu kurang fokus terhadap pembelajaran itu ada berapa anak? Ada sekitar 5 anak sepertinya Pak. Baik, bisa digambarkan kondisi apa namanya seperti apa dan capaian yang akan Ibu Desi inginkan pertama dalam pembelajaran pendidikan bahasa penjumlahan ini? Kalau saya inginnya Pak, dalam pembelajaran itu semua anak ikut aktif dalam pembelajaran, antusias, fokus, tidak mengganggu satu sama lain. Tentunya dengan itu anak bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan baik. Karena menurut saya Pak, kalau konsep penjumlahan itu sangat penting ya Pak ya, konsep dasar yang harus dimengerti oleh anak itu Pak. Betul sekali Ibu, penjumlahan itu kan merupakan dasar bagi anak-anak untuk belajar ilmu matematika. Terus kita kembali nih ke beberapa murid yang tadi yang sulit fokus tadi. Kira-kira apa nih menurut Ibu Desi yang membuat anak tersebut sulit fokus saat pembelajaran? Saya sempat terpikirkan Pak, barangkali kelima murid saya ini memiliki gaya belajar yang kinestetik. Jadi mereka itu cenderungnya ingin terus bergerak. Bahkan kalau saya hanya menyuruhnya duduk, dia mendengarkan, memperhatikan, mereka akan bosan. Jadi terkadang mungkin mereka mencari kesenangan sendiri dengan mengganggu temannya. Seperti itu Pak. Baik, dari identifikasi yang Ibu Desi lakukan terkait kelima anak yang anggaplah yang kurang fokus itu, apa nih yang Ibu sudah gambarkan atau sudah Ibu rencanakan kepada kegiatan pembelajaran berikutnya? Barusan terbersih ide sih Pak di kepala saya. Barangkali saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid komunis ini Pak ya. Seperti apa metode yang dapat digunakan? Barangkali saya dapat menggunakan metode lompat bilangan pada saat ini Pak. Jadi saya akan membuat media seperti ulang naga atau semacamnya begitu ya Pak ya. Nanti siswa itu akan melangkah atau melompat sesuai dengan bilangan yang diperoleh dari dagu. Nah, dengan seperti itu kan anak bisa belajar, tapi kebutuhannya untuk belajar sambil bergerak itu bisa terpenuhi. Saya kalau membayangkannya saja sepertinya mereka bakal antusias sih Pak. Ya sih kayaknya itu sudah luar biasa dan sangat menarik sih. Iya. Itu merupakan salah satu metode yang luar biasa dan cukup hebat Bu Desi. Kemudian sudah Ibu Desi apa sudah berpikir untuk mencoba memfasilitasi kebutuhan belajar murid? Lalu kapan rencana yang Ibu Desi programkan itu akan dilaksanakan? Kalau bisa secepatnya mungkin ya Pak ya, mengingat urgennya ini masalah ini. Jadi barangkali nanti saya akan melaksanakannya pada pelajaran matematika pertemuan selanjutnya. Itu berarti hari Senin ini Pak. Nah, jadi secepatnya Ibu Desi ya. Baik,
Jadi Ibu akan memulai menggunakan metode lompat bilangan yang Ibu Desi tadi rencanakan itu dengan pada jadwal pelatihan menentukan berikutnya tadi itu buat Desi ya. Iya betul. Ada yang bisa Ibu persiapkan mulai dari sekarang untuk melaksanakan latihan tersebut? Yang paling urgent mungkin saya harus menyediakan media pembelajaran terlebih dahulu Pak. Gitu ya. Setelah rencana tadi berhasil nih dilakukan oleh Bu Desi, apa tindak lanjut ke depannya? Setelah itu saya akan melakukan refleksi tentunya. Saya akan melihat bagaimana tingkat keberhasilannya, apa saja yang perlu diperbaiki, dan barangkali nanti juga akan menjadi acuan pada saya untuk pemilihan metode pembelajaran selanjutnya sesuai dengan gaya belajar anak yang kinestetik ini Pak. Wah, luar biasa Ibu Desi. Tapi sayang Ibu, waktu kita kan sudah terbatas Ya. juga apa yang direncanakan oleh Bu Desi ini berjalan dengan baik. Jadi sebelum kita mengakhiri percakapan ini, saya ingin memastikan nih kembali apa yang sudah Ibu dapat, apa yang sudah Ibu Desi dapatkan dari percakapan singkat ini. Ya, terima kasih Pak Ma'ruf. Jadi dari percakapan singkat ini, saya mendapat pencerahan atau solusi dari permasalahan yang saya alami. Jadi saya akan membuat murid yang gaya belajar kinestetik ini fokus dalam pembelajaran dengan menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajarnya. Saya pada khususnya pada fase bimbingan ini akan menggunakan metode lompat bilangan. Jadi harapan saya dengan metode ini anak-anak itu bisa fokus, senang belajar, dan dapat memahami konsep yang diajarkan. Juga tentunya tidak lagi mengganggu teman-temannya yang lain, Pak. Baik, kondisi semoga rencana dapat berjalan dengan lancar. Nanti setelah aksinya tentu kita bisa bertemu lagi ya, kita berkumpul lagi. Saya ingin tahu bagaimana hasil dari implementasi dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan pembelajaran inklusi. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Pong, tadi luar biasa sekali praktik coaching yang Bapak sudah lakukan dengan Bu Desi sebagai coaching. Cuma sebelum supervisi yang sekarang ini kita akhiri, ada beberapa pertanyaan Bapak yang ingin saya tanyakan, yang ingin kita bahas bersama terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi sama Bu Desi. Itu Pak Ma'ruf ya. Menurut Pak Ma'ruf, praktik coaching yang tadi sudah dilakukan dengan Bu Desi, kaitannya dengan Bu Desi sebagai coaching, apakah tadi Bu Desi sudah menerapkan beberapa indikator yang sesuai dengan yang Pak Ma'ruf rencanakan? Baik Pak Ros, jadi begini Pak, berdasarkan catatan pada saat praktek coaching ini sama Ibu Desi tadi, ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan Bapak. Polisi sebagai coaching sudah berhasil memunculkan ide-ide grafiknya. Langkah-langkahnya sudah mulai jelas nih Pak, kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan oleh coaching saya, yaitu Bu Desi. Baik Pak, tadi saya juga mengamati beberapa alur dari praktik coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Desi. Tadi betul kata Bapak, alur coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Bu Desi, tadi Bu Desi sebagai coaching sebenarnya sudah memunculkan alur ceritanya Pak. Misalnya di tujuannya tadi ada anak yang over kinestetik, permasalahannya tidak fokus dan sebagainya. Kemudian tadi juga Pak Ma'ruf berhasil menggali ide-ide dari pemikiran Bu Desi pada proses identifikasi atau alur identifikasi. Kemudian rencana yang akan digunakan oleh Bu Desi tadi menggunakan metode lompat bilangan. Kemudian tanggung jawabnya di bagian akhir tadi rencana tindak lanjutnya Bu Desi akan mempersiapkan dengan maksimal media pembelajarannya. Kemudian merefleksikan dari hasil rencana yang sudah Bu Desi lakukan. Itu menurut saya sudah sangat luar biasa sekali. Alur cerita di situ jalan Pak Ma'ruf, dan Pak Ma'ruf sebagai coach sudah berhasil menggali ide-ide kreatif
dari Bu Desi sebagai coach begitu Pak. Nah, kemudian begini Pak Mahfud, dari 3 kompetensi tadi yang Bapak Arif rencanakan itu sebagai seorang coach, kedepannya Pak, kedepannya mau mengembangkan kompetensi yang mana? Titik poinnya di mana Pak? Di 3 kompetensi itu Pak. Begini Pak, sebetulnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Tapi mungkin yang sifatnya lebih eksploratif. Jadi dengan demikian lebih bisa menggali lagi potensi dari boti. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Kemudian setiap individu, setiap orang itu punya potensi yang harus dikembangkan masing-masing. Baik, saya kira itu sudah cukup ya Pak, mewakili semua hal yang harus dilakukan oleh coach terkait dengan implementasinya. Kita Pak juga sebagai coach tadi sudah saya dapat beberapa dan sudah saya simpulkan di sini. Terima kasih Bapak karena ini juga waktunya sudah mungkin Pak ya. Jadi mungkin supervisi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rusadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.